Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitra Saritalau dengan NIM 2018-83125. Perkenalkan, nama saya Jibenipul dengan NIM 2018-83126. Nama saya Erika Moti Septania Seli, NIM 2018-83128. Pada proyek PBL Skenario 1, kami akan membahas mengenai salah satu masalah muskuloskeletal, yaitu patah tulang atau bisa dikenal dengan fraktur. Penyakit yang sering menyebabkan gangguan fungsi pada otot, saraf, sendi, dan tendon dalam tubuh manusia atau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan penyakit muskuloskeletal. Penyakit muskuloskeletal merupakan salah satu masalah yang sering ditemui di berbagai pusat kesehatan. Salah satu masalah muskuloskeletal pada tulang yang dapat membuat seorang tidak mampu melakukan suatu aktivitas ialah patah tulang. Patah tulang atau dikenal juga dengan fraktur merupakan keadaan di mana terputusnya kelanjutan tulang dan atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh trauma atau cedera dan bukan trauma. Tipe patah tulang berdasarkan atas hubungan tulang dengan jaringan sekitarnya dibagi menjadi patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka menyebabkan tulang menonjol keluar melalui kulit dan biasanya disertai dengan luka. Sedangkan patah tulang tertutup merupakan jenis patah tulang yang tidak membuat tulang menonjol melalui kulit dan tidak disertai dengan luka. Patah tulang dapat terjadi di bagian anggota gerakan tubuh yang disebut dengan fraktur ekstremitas. Fraktur ekstremitas merupakan fraktur yang terjadi pada tulang yang membentuk lokasi ekstremitas atas seperti tangan, lengan, siku, bahu, dan pergelangan tangan. Sedangkan ekstremitas bawah yaitu pinggul, paha, kaki bagian bawah, dan pergelangan kaki. Berbicara mengenai patah tulang, semua orang memiliki faktor risiko terjadinya patah tulang. Salah satu kelompok usia yang memiliki risiko lebih tinggi terjadinya patah tulang ialah kelompok lanjut usia atau dalam bahasa kedokterannya disebut sebagai fraktur geriatrik. Nah, kelompok lansia berisiko lebih tinggi untuk terjadinya patah tulang oleh karena proses penuaan yang dialami yang menyebabkan penurunan fungsi organ-organ tubuh. Salah satunya ialah penurunan kepadatan dan kualitas tulang. Selain itu, kelompok lansia memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, faktor risiko terjadinya fraktur geriatrik atau fraktur pada kelompok lanjut usia ialah usia yang lebih dari 75 tahun dan jenis kelamin. Dalam hal jenis kelamin, perempuan lebih berisiko mengalami patah tulang terutama yang dengan paparan hormon estrogen, yaitu hormon atau zat yang berperan dalam seksual wanita serta proses reproduksinya mengalami penurunan seperti pada seorang wanita yang berhenti menstruasi sebelum usia 45 tahun. Nah, bagaimana bisa terjadi patah tulang pada lansia? Pada lansia terjadi penurunan kerja pada berbagai organ. Salah satunya ialah sistem muskuloskeletal, yaitu penurunan massa otot serta penurunan kepadatan dan kualitas tulang yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh atau disebut sebagai osteoporosis. Pada tulang yang lemah dan rapuh, terjadi penurunan massa tulang secara keseluruhan akibat ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral di dalam tulang yang disertai dengan rusaknya struktur tulang yang berakibat pada penurunan kekuatan tulang sehingga berisiko mudah terjadinya patah tulang. Lalu bagaimana cara penatalaksanaan patah tulang atau cara mengatasi patah tulang? Yaitu meliputi reposisi atau proses pengembalian tulang ke posisi semula dan imobilisasi atau perbaiki bagian tulang yang patah ke dalam bentuk yang mendekati semula.
Jadi, mari sayangilah orang tua maupun kakek dan nenek Anda di rumah dengan melakukan pencegahan fraktur yang dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi kalsium dan vitamin D, menghindari rokok, dan konsumsi alkohol. Pemberian suplemen kalsium dapat dilakukan dengan pemberian makanan atau minuman mengandung kalsium, misalnya susu. Lalu, paparan sinar ultraviolet dari sinar matahari pada kulit juga dapat menambah asupan vitamin D. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai gangguan muskuloskeletal yaitu patah tulang. Terima kasih.